Apa jadinya jika Laut Indonesia benar-benar dikelola oleh kapal buatan anak bangsa sendiri? Bagaimana jika nelayan kita tak lagi kalah oleh kapal asing di perairan sendiri? Dan bagaimana jika kerjasama internasional justru menjadi kunci kebangkitan industri maritim nasional? Inilah yang sedang terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkap dukungan Inggris untuk pembangunan 1.500 kapal perikanan di Indonesia. Sebuah langkah besar yang bukan hanya soal kapal, tapi soal masa depan ekonomi pesisir dan kedaulatan laut kita. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal kebangkitan maritim Indonesia, atau justru menyimpan tantangan besar di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, pastikan kalian tekan tombol like agar semakin banyak yang tahu kabar penting ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update isu nasional yang berdampak langsung ke kehidupan kita. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, apakah program ini bisa benar-benar mengubah nasib nelayan Indonesia? Karena suara kalian penting untuk ikut mengawal kebijakan besar seperti ini. Dan di video kali ini, kita akan bongkar sebenarnya isi kerjasama Indonesia dan Inggris ini. Pagi itu Istana Negara terasa berbeda dari biasanya. Wartawan berkumpul sejak subuh menunggu pernyataan penting. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberi pengumuman strategis. Isu kerjasama internasional sudah beredar sejak malam sebelumnya. Banyak yang menduga akan terkait sektor pertahanan. Namun tak ada yang menyangka arah pengumuman justru ke sektor perikanan. Sebuah bidang yang lama dianggap terpinggirkan. Tapi justru disitulah kejutan besar dimulai. Prabowo melangkah ke podium dengan ekspresi serius namun penuh keyakinan. Ia membuka pidato dengan menyinggung potensi laut Indonesia. Ia menyebut laut sebagai masa depan ekonomi nasional. Ia menegaskan Indonesia tak boleh terus jadi penonton di negeri sendiri. Nelayan harus menjadi tuan rumah di perairan nasional. Infrastruktur laut harus diperkuat secara besar-besaran. Lalu ia menyebut angka yang langsung mengubah suasana ruangan. Angka itu adalah 1.500 kapal perikanan. Ruangan mendadak riuh oleh bisik-bisik wartawan. Angka itu terdengar luar biasa besar. Prabowo lalu melanjutkan bahwa Inggris siap mendukung pembangunan kapal tersebut. Kerjasama ini mencakup teknologi, pembiayaan, dan desain industri. Ia menegaskan proyek ini bukan sekadar wacana. Ini adalah bagian dari strategi kebangkitan maritim nasional. Indonesia tidak hanya akan membeli, tapi juga membangun sendiri. Industri galangan kapal lokal akan menjadi pusat produksi utama. Para pejabat yang hadir tampak saling bertukar pandang. Banyak yang sadar arti strategis pengumuman tersebut. Selama ini kapal nelayan kecil mendominasi armada nasional. Kapal modern masih sangat terbatas jumlahnya. Akibatnya hasil tangkapan sering kalah bersaing dengan kapal asing. Dengan kapal besar, jangkauan laut bisa diperluas. Produktivitas nelayan bisa meningkat drastis. Daya saing ekspor perikanan pun ikut terdongkrak. Semua itu kini terasa lebih nyata. Prabowo juga menekankan pentingnya transfer teknologi. Ia tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Inggris akan berbagi desain kapal modern yang efisien bahan bakar. Teknologi navigasi dan pendingin hasil tangkapan ikut disertakan. Artinya kualitas ikan bisa dijaga hingga ke pasar ekspor. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga proyek pengetahuan. Pemerintah ingin SDM maritim ikut naik kelas. Nelayan akan dilatih mengoperasikan kapal generasi baru. Pendidikan vokasi maritim pun akan diperkuat. Di luar istana, kabar ini cepat menyebar ke berbagai daerah pesisir. Grup nelayan di media sosial langsung ramai membahasnya. Banyak yang masih sulit percaya dengan skala proyek tersebut. Namun harapan mulai tumbuh di tengah kecemasan lama. Selama bertahun-tahun mereka merasa terpinggirkan. Kini negara seakan datang membawa janji besar. Apakah ini akan benar-benar terwujud atau sekadar janji politik? Pertanyaan itu menggantung di benak banyak orang. Tapi satu hal jelas, perhatian nasional kini tertuju ke laut. Di balik angka 1.500 kapal, tersimpan peta strategi besar. Pemerintah memetakan wilayah tangkap yang selama ini belum optimal. Banyak perairan kaya ikan belum digarap maksimal. Penyebabnya bukan karena kurang ikan, tapi karena keterbatasan armada. Kapal kecil tak mampu menjangkau wilayah laut dalam. Risiko cuaca juga membatasi jarak tempuh nelayan. Akibatnya potensi ekonomi menguap begitu saja.
Negara kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati rakyat. Inilah masalah yang ingin dipatahkan oleh kebijakan baru. Kapal yang dirancang bukan kapal tradisional biasa. Kapal ini akan dilengkapi sistem navigasi modern. Mesin hemat energi menjadi standar utama desain. Ruang pendingin besar disiapkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Fasilitas keselamatan juga ditingkatkan secara signifikan. Artinya risiko kecelakaan bisa ditekan secara sistematis. Pemerintah ingin profesi nelayan menjadi lebih aman. Dengan keamanan meningkat, generasi muda diharapkan mau masuk sektor ini. Generasi nelayan menjadi tujuan jangka panjang. Inggris dipilih bukan tanpa alasan. Negara itu memiliki pengalaman panjang dalam teknologi perkapalan. Banyak galangan kapal Inggris berpengalaman membangun kapal industri. Kerjasama ini juga membuka peluang investasi lanjutan. Selain kapal perikanan, potensi pengembangan pelabuhan ikut dibahas. Rantai industri dari hulu hingga hilir dirancang terintegrasi. Pemerintah ingin ekosistem maritim tumbuh secara utuh. Bukan hanya menangkap ikan, tapi juga mengolah dan mengekspor. Nilai tambah harus dinikmati di dalam negeri. Di dalam kabinet, proyek ini dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi. Sektor maritim dianggap sebagai mesin baru pertumbuhan nasional. Jika industri galangan hidup, ribuan lapangan kerja akan tercipta. Industri baja, mesin, dan logistik ikut terdorong. Efek berganda ini menjadi alasan kuat proyek didorong cepat. Presiden meminta percepatan regulasi dan perizinan. Tidak boleh ada hambatan birokrasi yang memperlambat produksi. Semua kementerian diminta bergerak dalam satu komando. Fokusnya adalah eksekusi, bukan hanya perencanaan. Namun pemerintah juga menyadari tantangan besar menanti. Distribusi kapal harus tepat sasaran. Jangan sampai kapal jatuh ke pihak yang salah. Sistem koperasi nelayan kembali dihidupkan sebagai pengelola. Pendanaan operasional juga disiapkan melalui skema perbankan khusus. Subsidi bahan bakar akan diarahkan lebih terukur. Semua harus transparan agar tidak memicu konflik di daerah. Pengawasan pusat dan daerah akan berjalan bersamaan. Teknologi digital akan dipakai untuk pelacakan kapal. Ini sekaligus untuk mencegah praktik ilegal. Bagi Prabowo, proyek ini bukan hanya ekonomi, tapi juga kedaulatan. Laut Indonesia harus dijaga oleh armada nasional yang kuat. Kehadiran kapal modern juga memperkuat pengawasan wilayah. Aktivitas ilegal bisa lebih mudah terdeteksi. Nelayan menjadi bagian dari sistem pertahanan maritim sipil. Konsep ini pernah diterapkan di beberapa negara maju. Pemerintah ingin nelayan bukan sekadar pencari nafkah, tapi juga penjaga laut. Kedaulatan dan kesejahteraan berjalan beriringan. Inilah visi besar yang sedang dipertaruhkan. Di sebuah desa pesisir, radio tua memutar berita tentang pengumuman presiden. Para nelayan berhenti menyiapkan jaring dan mendengarkan dengan seksama. Sebagian masih ragu apakah berita itu akan sampai ke desa. Pengalaman masa lalu membuat mereka berhati-hati berharap. Banyak janji besar yang tak pernah benar-benar turun ke pantai. Namun kali ini skala proyek terasa berbeda. Angka kapal yang disebut terlalu besar untuk diabaikan. Percakapan pun berubah dari skeptis menjadi penuh spekulasi. Harapan kecil mulai menyelinap perlahan. Para juragan kapal kecil mulai menghitung kemungkinan kerjasama. Jika kapal besar datang, sistem kerja pasti berubah. Pola tangkap akan lebih terorganisir dan terjadwal. Distribusi hasil juga bisa lebih stabil. Tapi ada juga kekhawatiran akan persaingan baru. Nelayan kecil takut tersingkir oleh kapal besar. Pemerintah menyadari potensi konflik ini. Karena itu skema pembagian wilayah tangkap sedang dirancang. Kapal besar tidak boleh mematikan nelayan kecil. Semua harus saling menguatkan. Di pelabuhan perikanan besar, suasana justru lebih optimistis. Pengelola pelabuhan melihat peluang peningkatan aktivitas ekonomi. Cold storage akan lebih sering penuh. Perdagangan ikan segar bisa meningkat drastis. Perusahaan ekspor mulai melirik potensi kontrak jangka panjang. Bank-bank daerah juga bersiap menyalurkan kredit usaha. Rantai ekonomi pesisir mulai bergerak bahkan sebelum kapal datang. Efek psikologis proyek ini sudah terasa nyata. Kepercayaan pasar terhadap sektor perikanan mulai naik. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting. Namun tidak semua pihak menyambut tanpa kritik. Beberapa akademisi mempertanyakan kesiapan infrastruktur galangan lokal. Mereka menilai kapasitas produksi saat ini masih terbatas. Jika dipaksakan, kualitas kapal bisa jadi masalah.
Pemerintah menjawab dengan rencana modernisasi galangan. Investasi mesin dan pelatihan tenaga kerja akan dilakukan serentak. Inggris akan mengirim teknisi untuk pendampingan awal. Targetnya bukan hanya selesai cepat, tapi juga berkualitas tinggi. Standar internasional menjadi acuan utama proyek ini. Dengan demikian kapal bisa bertahan lama di laut. Isu lingkungan juga menjadi perhatian penting. Penangkapan ikan besar-besaran bisa mengancam keberlanjutan stok. Pemerintah menegaskan proyek ini berbasis data stok ikan nasional. Zona tangkap akan disesuaikan dengan daya dukung laut. Sistem kuota akan diterapkan lebih ketat. Kapal akan dilengkapi alat pemantau aktivitas penangkapan. Data ini akan terhubung ke pusat pengawasan nasional. Dengan teknologi, eksploitasi berlebihan bisa dicegah. Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam desain kebijakan. Perlahan, masyarakat mulai memahami bahwa proyek ini bukan sekadar soal kapal. Ini tentang perubahan sistem perikanan secara menyeluruh. Dari cara menangkap, mengolah, hingga memasarkan hasil laut. Jika berhasil, wajah pesisir Indonesia bisa berubah drastis. Desa nelayan bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Anak-anak nelayan tak lagi harus meninggalkan kampung demi pekerjaan. Semua itu masih berupa harapan, namun kini memiliki arah. Dan arah itu datang dari kebijakan yang sangat konkret. Inilah yang membuat publik menaruh perhatian besar. Kerja sama dengan Inggris tidak lahir dalam satu pertemuan. Proses diplomasi telah berlangsung selama berbulan-bulan. Tim ekonomi dan pertahanan duduk bersama membahas potensi kolaborasi. Inggris melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Indonesia membutuhkan akses teknologi dan pembiayaan murah. Kepentingan ini bertemu dalam proyek maritim. Negosiasi berjalan alot namun konstruktif. Kedua pihak sepakat fokus pada manfaat jangka panjang, bukan hanya keuntungan bisnis jangka pendek. Dalam pertemuan tertutup, Inggris menawarkan beberapa model pembiayaan. Skema kredit ekspor menjadi salah satu opsi utama. Artinya pembayaran bisa dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Ini meringankan beban fiskal Indonesia. Selain itu ada skema investasi langsung di galangan kapal. Investor Inggris bisa menanamkan modal di fasilitas produksi lokal. Dengan begitu, risiko dan keuntungan dibagi bersama. Pemerintah Indonesia menyambut skema ini dengan hati-hati. Kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Kendali produksi harus tetap di tangan Indonesia. Diplomasi juga mencakup perlindungan tenaga kerja lokal. Kesepakatan mewajibkan mayoritas tenaga kerja berasal dari Indonesia. Teknisi asing hanya bertugas dalam tahap awal transfer teknologi. Setelah itu, operasional sepenuhnya dijalankan SDM lokal. Program pelatihan besar-besaran pun disusun. Politeknik dan SMK maritim akan dilibatkan. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri baru. Pemerintah ingin proyek ini menjadi sarana peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Bukan sekadar proyek fisik yang cepat selesai. Isu keamanan laut juga ikut masuk dalam pembahasan. Kapal perikanan modern bisa menjadi mata tambahan di laut. Inggris menawarkan sistem pemantauan berbasis satelit. Data pergerakan kapal bisa membantu pengawasan perbatasan. Ini penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Kerja sama ini sekaligus memperkuat sistem keamanan maritim nasional. Namun pemerintah menegaskan data tetap berada di server nasional. Kedaulatan informasi menjadi syarat mutlak. Semua teknologi harus tunduk pada aturan Indonesia. Dalam pernyataan resmi, kedua negara menekankan prinsip saling menguntungkan. Tidak ada klausul yang merugikan kedaulatan ekonomi. Proyek ini disebut sebagai model baru kerjasama pembangunan. Bukan bantuan satu arah, melainkan kolaborasi industri. Inggris mendapatkan pasar dan mitra strategis. Indonesia mendapatkan teknologi dan kapasitas produksi. Hubungan bilateral pun naik ke level baru. Kerja sama maritim menjadi fondasi hubungan jangka panjang. Ini membuka peluang kolaborasi sektor lain di masa depan. Dari energi hingga pendidikan maritim. Bagi Prabowo, diplomasi ekonomi harus berdampak langsung ke rakyat. Ia menolak kerjasama yang hanya menguntungkan elit bisnis. Karena itu ia menekan agar manfaat proyek terasa sampai desa pesisir. Setiap kesepakatan diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini meningkatkan kesejahteraan nelayan atau tidak? Jika jawabannya tidak jelas, maka kesepakatan harus ditinjau ulang. Prinsip inilah yang mewarnai seluruh proses negosiasi.
Pemerintah ingin memastikan arah kebijakan tetap berpihak. Laut harus menjadi sumber kemakmuran bersama. Setelah pengumuman resmi, roda industri mulai bergerak cepat. Kementerian Perindustrian memetakan galangan kapal yang siap dilibatkan. Beberapa galangan besar langsung masuk daftar utama. Namun galangan menengah juga diberi kesempatan berkembang. Pemerintah menyiapkan insentif untuk peningkatan kapasitas produksi. Mesin baru mulai dipesan dari luar negeri. Pelatihan teknisi dimulai secara serentak di berbagai daerah. Target produksi ditetapkan secara bertahap dan realistis. Fokus utama tetap pada kualitas dan keselamatan kapal. Galangan kapal yang lama sepi kini kembali bergeliat. Order besar membuat aktivitas produksi meningkat drastis. Ribuan tenaga kerja baru direkrut dalam waktu singkat. Efek ekonomi langsung terasa di sekitar kawasan industri. Warung makan, kontrakan, dan jasa transportasi ikut hidup. Ini membuktikan efek berganda proyek maritim. Industri yang lama dianggap tertinggal kini menjadi pusat perhatian. Pemerintah daerah mulai berlomba menarik investasi pendukung. Infrastruktur jalan dan pelabuhan ikut dipercepat. Semua bergerak dalam satu irama pembangunan. Di sisi lain, standar produksi diperketat secara signifikan. Setiap kapal harus lolos uji kelayakan internasional. Sistem audit kualitas diterapkan sejak tahap desain. Inggris membantu menyusun standar teknis awal. Namun pengawasan tetap dilakukan oleh lembaga nasional. Transparansi proses produksi menjadi sorotan publik. Pemerintah ingin menghindari potensi korupsi dalam proyek besar. Sistem digital diterapkan untuk pelaporan setiap tahap produksi. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi jalannya proyek. Kepercayaan publik menjadi modal penting keberlanjutan program. Selain kapal, fasilitas pendukung juga dibangun secara paralel. Cold storage modern mulai direncanakan di pelabuhan strategis. Sistem logistik berbasis digital dikembangkan untuk distribusi ikan. Pasar lelang ikan diperbarui agar lebih transparan. Tujuannya agar nelayan mendapatkan harga yang lebih adil. Pemerintah juga mendorong koperasi menjadi pusat distribusi. Peran tengkulak diharapkan bisa dikurangi secara bertahap. Dengan sistem yang lebih tertata, pendapatan nelayan bisa meningkat. Ini menjadi tujuan sosial utama proyek. Pemerintah juga menyiapkan regulasi pendukung ekspor. Prosedur karantina dan sertifikasi dipercepat tanpa mengurangi standar. Perjanjian dagang dengan beberapa negara tujuan ekspor diperkuat. Pasar baru untuk produk perikanan mulai dibuka. Semua ini dilakukan agar peningkatan produksi tidak berujung kelebihan pasokan. Strategi pemasaran internasional menjadi bagian dari kebijakan maritim. Indonesia tidak hanya ingin menangkap lebih banyak ikan. Indonesia ingin menguasai rantai nilai global perikanan. Dari laut hingga meja makan dunia. Meski banyak tantangan, semangat perubahan terasa nyata. Para pekerja galangan melihat masa depan yang lebih pasti. Nelayan mulai mempersiapkan diri dengan pelatihan baru. Pemerintah daerah semakin aktif terlibat dalam program pusat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Semua sadar proyek ini terlalu besar untuk gagal. Taruhannya bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan rakyat. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak sejarah maritim Indonesia. Jika gagal, kekecewaan publik bisa sangat dalam. Karena itu setiap langkah dijaga dengan penuh kehati-hatian. Ketika produksi mulai berjalan, tantangan teknis pun muncul. Beberapa galangan mengalami keterlambatan pasokan bahan baku. Rantai suplai baja dan mesin tidak selalu lancar. Pemerintah harus turun tangan mengoordinasikan distribusi. Ini menjadi ujian awal bagi efektivitas birokrasi. Koordinasi lintas kementerian diuji dalam situasi nyata. Setiap hambatan harus diselesaikan cepat agar target tidak meleset. Presiden meminta laporan rutin setiap minggu. Tidak ada ruang untuk menunda penyelesaian masalah. Di lapangan, pelatihan nelayan juga tidak selalu mudah. Banyak nelayan senior kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Sistem navigasi digital terasa asing bagi mereka. Karena itu pendekatan pelatihan dibuat lebih praktis. Instruktur turun langsung ke desa-desa pesisir. Simulasi penggunaan kapal dilakukan berulang-ulang. Generasi muda justru lebih cepat beradaptasi. Mereka menjadi jembatan antara teknologi dan tradisi. Proses ini membangun kerjasama lintas generasi di komunitas nelayan. Masalah lain muncul pada pengaturan wilayah tangkap. Beberapa daerah mengalami gesekan antar kelompok nelayan. Kapal baru memicu kecemburuan sosial jika distribusi tidak merata.
Pemerintah daerah diminta aktif memediasi potensi konflik. Dialog komunitas digelar untuk menyamakan persepsi. Prinsip keadilan menjadi dasar pembagian armada. Data kemiskinan dan kapasitas produksi menjadi acuan utama. Pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran. Transparansi menjadi senjata utama meredam konflik sosial. Media mulai menyoroti setiap kendala proyek. Kritik datang dari berbagai arah, baik teknis maupun politis. Pemerintah memilih bersikap terbuka terhadap evaluasi publik. Setiap kritik dijadikan bahan perbaikan kebijakan. Presiden menegaskan proyek besar pasti menghadapi hambatan. Yang penting adalah kecepatan merespons masalah. Ia tidak ingin proyek ini terjebak dalam citra semata. Hasil nyata di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan. Karena itu fokus tetap pada penyelesaian masalah praktis, bukan pada pencitraan politik semata. Di beberapa wilayah, kapal pertama mulai diuji coba melaut. Momen ini menjadi simbol penting bagi nelayan setempat. Banyak yang menyaksikan dengan penuh harap dan bangga. Hasil tangkapan awal menunjukkan peningkatan signifikan. Sistem pendingin menjaga kualitas ikan lebih lama. Ini membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Nelayan mulai merasakan manfaat nyata dari perubahan. Kepercayaan terhadap program pemerintah mulai tumbuh. Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, arah perubahan terasa positif. Ujian lapangan ini mengajarkan banyak hal bagi semua pihak. Kebijakan besar harus lentur menghadapi realitas lokal. Tidak semua daerah bisa disamakan pendekatannya. Pemerintah pusat belajar mendengar lebih banyak suara daerah. Sebaliknya, daerah belajar pentingnya koordinasi nasional. Proyek ini menjadi ruang belajar bersama dalam skala besar. Kesalahan tidak selalu berarti kegagalan, tapi bagian dari proses. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki. Dan komitmen itu kini sedang diuji setiap hari di lapangan. Seiring bertambahnya kapal yang beroperasi, dampak ekonomi mulai terlihat nyata. Volume tangkapan meningkat di beberapa pelabuhan utama. Aktivitas bongkar muat menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Pabrik pengolahan ikan menerima pasokan lebih stabil. Jam kerja bertambah dan tenaga kerja baru direkrut. Ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat. Pendapatan daerah pesisir mulai menunjukkan peningkatan. Pajak dan retribusi ikut menyumbang ke kas daerah. Pemerintah daerah melihat peluang pembangunan yang lebih luas. Pasar domestik juga merasakan dampaknya. Harga ikan menjadi lebih stabil di beberapa kota besar. Distribusi yang lebih terorganisir menekan fluktuasi ekstrim. Konsumen mendapat pasokan yang lebih segar dan beragam. Ini berdampak pada pola konsumsi protein masyarakat. Gizi masyarakat pesisir dan perkotaan ikut membaik. Program makan bergizi pemerintah juga memanfaatkan pasokan lokal. Sinergi kebijakan mulai terlihat dalam praktik nyata. Laut benar-benar mulai menjadi tulang punggung pangan nasional. Ini sesuai dengan visi kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah. Di sektor ekspor, kontrak jangka panjang mulai ditandatangani. Negara tujuan seperti Jepang dan Eropa menunjukkan minat besar. Standar kualitas yang lebih baik membuka akses pasar premium. Nilai ekspor perikanan pun menunjukkan tren naik. Devisa negara bertambah dari sektor yang selama ini kurang optimal. Pemerintah mulai melihat sektor ini sebagai penopang neraca perdagangan. Ketergantungan pada komoditas tambang perlahan bisa dikurangi. Diversifikasi ekonomi menjadi semakin realistis. Ini menjadi kabar baik bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun pertumbuhan juga membawa tantangan baru. Tekanan terhadap sumber daya laut harus terus diawasi. Jika tidak dikendalikan, keberhasilan bisa berubah menjadi ancaman ekologis. Pemerintah memperkuat sistem pemantauan berbasis data satelit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran diperketat. Kapal yang melanggar zona tangkap langsung dikenai sanksi. Pendekatan ini menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Prinsip keberlanjutan tetap menjadi fondasi kebijakan. Pemerintah sadar kerusakan laut berarti kehancuran masa depan. Karena itu pengawasan menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan juga mulai merasakan dampak positif. Minat siswa masuk sekolah maritim meningkat signifikan. Banyak yang melihat peluang karir yang lebih menjanjikan. Industri perkapalan dan perikanan kini tampak lebih modern. Pemerintah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Kerja sama sekolah dengan galangan kapal diperluas. Magang industri menjadi bagian penting dari pembelajaran. Ini menciptakan hubungan erat antara pendidikan dan dunia kerja. Dalam jangka panjang,
ini memperkuat fondasi industri nasional. SDM menjadi aset utama dalam pembangunan maritim. Gelombang ekonomi baru ini belum sempurna, namun arahnya jelas. Laut tidak lagi dipandang sebagai sektor pinggiran. Maritim menjadi pusat strategi pembangunan nasional. Ini mengubah cara pandang banyak pihak terhadap potensi Indonesia. Negara kepulauan ini mulai memanfaatkan keunggulan geografisnya. Tantangan masih besar, tetapi peluang jauh lebih besar. Pemerintah melihat ini sebagai awal, bukan akhir. Tahap berikutnya adalah memperluas industri turunan maritim. Dari bioteknologi laut hingga energi kelautan. Visi besar mulai terbentuk dari langkah konkret hari ini. Seiring membesarnya proyek, tekanan politik pun ikut meningkat. Oposisi mulai menyoroti anggaran dan efektivitas program. Setiap keterlambatan dijadikan bahan kritik di parlemen. Pemerintah harus terus menjelaskan progres secara terbuka. Transparansi menjadi tameng utama menghadapi serangan politik. Presiden memilih tetap fokus pada hasil di lapangan. Ia jarang terlibat debat publik yang bersifat retorika. Baginya, keberhasilan proyek akan menjadi jawaban terbaik. Namun tekanan politik tetap menjadi realitas yang tak bisa dihindari. Ini adalah harga dari proyek nasional berskala besar. Di media sosial, opini publik terbelah antara optimisme dan skeptisisme. Sebagian memuji keberanian pemerintah mengambil langkah besar. Sebagian lain mengkhawatirkan potensi pemborosan dan korupsi. Pemerintah menanggapi dengan membuka data progres proyek. Laporan produksi kapal dan distribusi dipublikasikan secara berkala. Wartawan diundang melihat langsung proses di galangan. Strategi ini bertujuan membangun kepercayaan berbasis fakta. Pemerintah sadar kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan janji. Hanya hasil nyata yang bisa menjawab keraguan. Karena itu fokus tetap pada kerja nyata di lapangan. Prabowo sendiri memandang proyek ini sebagai pertaruhan reputasi. Ia menyadari jika gagal, dampaknya akan sangat besar secara politik. Namun ia juga yakin risiko harus diambil demi perubahan struktural. Menurutnya, bangsa besar tidak boleh takut pada proyek besar. Selama perencanaan matang dan niat tulus, risiko bisa dikelola. Ia sering menekankan pentingnya keberanian dalam kepemimpinan. Kebijakan aman namun kecil tidak akan mengubah nasib bangsa. Karena itu ia memilih langkah yang berdampak luas. Meski penuh tantangan dan kritik dari berbagai arah. Inilah karakter kepemimpinan yang ia tunjukkan dalam proyek maritim ini. Kepercayaan publik menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Jika masyarakat percaya, maka dukungan sosial akan kuat. Dukungan ini penting untuk menjaga stabilitas kebijakan lintas periode. Pemerintah ingin proyek ini tidak berhenti di tengah jalan. Karena itu keterlibatan masyarakat terus diperkuat. Forum dialog dengan nelayan rutin dilakukan di berbagai daerah. Aspirasi lokal dijadikan dasar penyesuaian kebijakan. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci merawat kepercayaan. Pemerintah tidak ingin proyek ini terasa jauh dari rakyat. Justru harus menjadi milik bersama. Lembaga pengawas juga dilibatkan secara aktif. Audit keuangan dan teknis dilakukan secara berkala. Hasil audit diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan tegas langsung diambil. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa proyek besar tidak berarti bebas dari hukum. Justru semakin besar proyek, semakin ketat pengawasan harus dilakukan. Ini penting untuk menjaga legitimasi kebijakan di mata rakyat. Tanpa kepercayaan, sebesar apapun, proyek akan sulit bertahan. Karena itu integritas menjadi fondasi utama program ini. Pemerintah berusaha menjaga prinsip tersebut dalam setiap tahap pelaksanaan. Perjalanan proyek ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ujian demokrasi. Apakah negara mampu mengelola proyek besar secara bersih dan efektif? Apakah suara rakyat benar-benar didengar dalam kebijakan nasional? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan pembangunan. Jika berhasil, ini menjadi preseden positif bagi proyek strategis lainnya. Jika gagal, skeptisisme publik akan semakin menguat. Karena itu taruhannya bukan hanya kapal dan industri. Taruhannya adalah kepercayaan rakyat terhadap negara. Inilah dimensi terdalam dari proyek maritim yang sedang berlangsung. Dan semua pihak sadar betul akan hal itu. Setelah ratusan kapal mulai beroperasi, pemerintah mulai menyusun tahap lanjutan. Fokus tidak lagi hanya pada jumlah kapal, tapi pada efisiensi sistem. Data tangkapan dianalisis untuk menentukan pola operasional terbaik.
Teknologi kecerdasan buatan mulai diuji untuk prediksi lokasi ikan. Ini membantu nelayan menghemat waktu dan bahan bakar. Pemerintah ingin produktivitas meningkat tanpa menambah tekanan lingkungan. Inovasi menjadi kunci tahap pembangunan berikutnya. Kerja sama riset dengan universitas diperluas. Sains dan kebijakan mulai berjalan lebih erat dalam sektor perikanan. Industri pengolahan juga masuk fase ekspansi. Produk tidak lagi hanya dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah dikejar melalui produk olahan siap ekspor. Pabrik pengalengan dan pengolahan modern dibangun dekat pelabuhan. Ini mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi. UMKM pesisir juga dilibatkan dalam rantai pasok. Produk lokal diberi akses ke pasar yang lebih luas. Pemerintah mendorong sertifikasi dan branding produk perikanan nasional. Indonesia tidak hanya ingin dikenal sebagai pemasok bahan baku. Indonesia ingin dikenal sebagai produsen produk laut berkualitas tinggi. Di tingkat internasional, posisi Indonesia dalam forum maritim mulai menguat. Negara lain mulai melihat Indonesia sebagai pemain utama perikanan global. Pengalaman pembangunan armada nasional menjadi bahan studi bagi negara berkembang lain. Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kerjasama regional. Stabilitas perikanan Asia Tenggara menjadi agenda bersama. Indonesia tampil sebagai pemimpin dalam isu keberlanjutan laut. Diplomasi maritim menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri. Laut tidak lagi hanya soal ekonomi, tapi juga pengaruh geopolitik. Ini membuka babak baru peran Indonesia di kawasan. Namun tantangan tidak pernah benar-benar hilang. Perubahan iklim mulai memengaruhi pola migrasi ikan. Nelayan harus terus beradaptasi dengan kondisi laut yang berubah. Pemerintah memperkuat sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Teknologi kapal terus disempurnakan agar lebih tahan kondisi berat. Kebijakan asuransi nelayan diperluas untuk mengurangi risiko sosial. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan maritim adalah proses berkelanjutan. Tidak ada titik akhir yang benar-benar final. Yang ada adalah penyesuaian terus-menerus terhadap dinamika alam dan pasar. Inilah realitas sektor kelautan yang selalu bergerak. Pemerintah juga mulai menilai dampak sosial jangka panjang proyek ini. Mobilitas ekonomi di pesisir meningkat pesat. Ini membawa peluang sekaligus tantangan sosial baru. Urbanisasi kecil-kecilan terjadi di sekitar pelabuhan besar. Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan publik tambahan. Perumahan, pendidikan, dan kesehatan ikut terdampak oleh pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan harus semakin terintegrasi lintas sektor. Proyek maritim kini menjadi pusat perencanaan wilayah pesisir. Ini menuntut koordinasi yang lebih kompleks antara pusat dan daerah. Tantangan, administrasi menjadi semakin besar seiring pertumbuhan ekonomi. Menuju tahapan baru, pemerintah menyadari pentingnya konsistensi kebijakan. Perubahan arah yang mendadak bisa merusak kepercayaan industri. Karena itu peta jalan pembangunan maritim disusun untuk jangka panjang. Target ditetapkan hingga 1 dekade ke depan. Semua pihak diharapkan bergerak dalam kerangka yang sama. Ini memberi kepastian bagi investor dan pelaku usaha. Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam seluruh perencanaan. Pembangunan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena dampak sosial dan ekonomi baru mulai terasa setelah waktu berjalan. Kesabaran dan konsistensi menjadi modal utama keberhasilan. Ketika proyek ini pertama diumumkan, banyak yang meragukan realisasinya. Skala yang besar dianggap terlalu ambisius untuk dilaksanakan. Namun waktu perlahan menjawab sebagian keraguan tersebut. Kapal-kapal mulai melaut dan industri mulai bergerak. Dampak ekonomi mulai terasa di pesisir dan kota pelabuhan. Meskipun belum sempurna, arah perubahan sudah terlihat jelas. Indonesia mulai kembali memandang laut sebagai pusat kehidupan ekonomi. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting. Pembangunan kini berpijak pada jati diri sebagai bangsa maritim. Kerja sama dengan Inggris menjadi contoh bagaimana diplomasi bisa berdampak langsung. Bukan hanya dalam bentuk perjanjian di atas kertas, tapi dalam bentuk pabrik yang hidup dan kapal yang benar-benar berlayar. Transfer teknologi dan pelatihan SDM menjadi warisan jangka panjang. Indonesia tidak hanya membeli solusi, tapi membangun kapasitas sendiri. Inilah makna sejati dari kerjasama strategis. Ketergantungan perlahan berkurang seiring meningkatnya kemampuan nasional. Kepercayaan diri industri lokal mulai tumbuh. Ini menjadi modal besar untuk pengembangan sektor lain di masa depan. Bagi nelayan, perubahan ini memberi harapan baru yang lebih nyata. Keselamatan meningkat dan hasil tangkapan lebih terjamin.
Akses pasar menjadi lebih luas dan stabil. Pendapatan mulai menunjukkan tren membaik di banyak daerah. Anak-anak nelayan kini melihat profesi orang tuanya dengan kebanggaan baru. Generasi yang dulu sulit kini mulai terbuka peluangnya. Ini penting untuk keberlanjutan sektor perikanan nasional. Tanpa generasi penerus, sebesar apapun investasi akan sia-sia. Karena itu dampak sosial proyek ini sama pentingnya dengan dampak ekonominya. Namun kisah ini bukan cerita tentang keberhasilan tanpa masalah. Tantangan teknis, sosial, dan lingkungan terus hadir. Pemerintah harus terus belajar dan beradaptasi. Kegagalan kecil harus dijadikan bahan perbaikan, bukan alasan untuk mundur. Keterlibatan masyarakat harus terus dijaga agar kebijakan tetap relevan. Transparansi dan pengawasan harus tetap diperkuat. Proyek besar selalu membawa risiko besar. Tetapi risiko itu sepadan jika dikelola dengan tanggung jawab. Inilah pelajaran penting dari perjalanan pembangunan maritim ini. Bahwa keberanian harus disertai dengan akuntabilitas. Di tingkat nasional, proyek ini mengirim pesan penting tentang arah pembangunan. Bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada sektor lama saja. Diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak di era global yang tidak pasti. Laut menawarkan peluang yang selama ini belum digarap maksimal. Dengan kebijakan yang tepat, potensi itu bisa menjadi mesin pertumbuhan baru. Pembangunan maritim juga memperkuat kedaulatan negara kepulauan. Wilayah laut tidak lagi hanya garis di peta, tapi ruang hidup ekonomi. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Identitas sebagai bangsa maritim kembali ditegaskan secara nyata. Pada akhirnya, proyek 1.500 kapal bukan sekadar tentang jumlah armada. Ini tentang keberanian mengambil arah pembangunan yang sesuai dengan jati diri bangsa. Tentang mengembalikan laut sebagai pusat kehidupan dan kemakmuran. Tentang menjadikan nelayan bukan hanya bertahan hidup, tapi berkembang bersama zaman. Tentang industri nasional yang bangkit melalui kerjasama yang setara. Tentang negara yang hadir nyata di pesisir-pesisir jauh dari pusat kekuasaan. Dan tentang keyakinan bahwa perubahan besar memang membutuhkan langkah besar. Jika konsistensi dan integritas terus dijaga, maka kebangkitan maritim bukan lagi sekadar slogan. Ia akan menjadi kenyataan yang dirasakan dari pantai hingga istana. Kita sudah melihat bagaimana proyek 1.500 kapal perikanan ini bukan sekadar janji politik, tapi bagian dari strategi besar kebangkitan maritim Indonesia. Namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh pengawasan dan partisipasi kita sebagai masyarakat. Karena sebesar apapun proyeknya, tanpa kontrol publik, arah kebijakan bisa melenceng dari tujuan awalnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk terus mengikuti, mengkritisi, dan mengawal setiap langkah kebijakan ini. Laut adalah masa depan bangsa, dan masa depan itu tidak boleh dikelola secara sembarangan. Nelayan, industri, dan negara harus benar-benar bergerak dalam satu visi yang sama. Dan kita semua punya peran untuk memastikan itu benar-benar terjadi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik like sebagai dukungan agar isu penting seperti ini terus dibahas luas. Bagikan juga video ini ke keluarga, teman, dan grup diskusi kalian supaya semakin banyak yang paham apa yang sedang terjadi. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan isu nasional berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah panas dan penting.